Bayangkan sebuah dunia di mana 3,5 miliar orang tiba-tiba kehilangan bahasa yang sama. Di mana hari Minggu hanyalah hari biasa yang sunyi. Dan di mana nama-nama seperti Pele, Maradona, atau Messi tidak pernah tercatat dalam sejarah manusia. Dunia mungkin masih akan berputar, tapi ia akan berputar dengan cara yang sangat berbeda. Hari ini, kita akan melakukan eksperimen pikiran yang gila. Apa jadinya jika sepak bola tidak pernah ada? Bayangkan sebuah hari Minggu tanpa keriuhan di depan televisi. Bayangkan kota Buenos Aires, Madrid, atau Jakarta tanpa kerumunan orang berbaju seragam yang sama menuju satu titik pusat. Sepak bola bukan sekedar 22 orang mengejar bola di atas rumput. Bagi banyak orang, ini adalah identitas dan alasan untuk bertahan hidup. Namun, apa jadinya jika olahraga ini yang diciptakan di sekolah-sekolah Inggris pada abad ke-19 tidak pernah muncul? Apa jadinya jika tendangan pertama itu tidak pernah terjadi? Hari ini, kita akan masuk ke dalam realitas alternatif, dunia tanpa sepak bola. Tanpa sepak bola, dominasi budaya olahraga dunia akan berubah. Di wilayah seperti Eropa dan Amerika Selatan di mana sepak bola adalah raja, olahraga lain akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan sepak bola. Mungkin rugby akan menjadi olahraga nomor 1 di seluruh Eropa. Atau mungkin kriket akan mendominasi global karena pengaruh kolonial Inggris yang lebih kuat di sektor itu. Brazil mungkin tidak akan dikenal sebagai negara dengan talenta atlet terbesar. Anak-anak kampung mungkin akan beralih ke bola basket atau voli. Identitas nasional Brazil yang sangat melekat dengan Joga Bonito akan hilang dari sejarah. Tanpa panggung sebesar Piala Dunia, negara-negara kecil mungkin akan kesulitan mendapatkan pengakuan global melalui jalur prestasi olahraga. Sepak bola adalah industri raksasa. Nilai pasar sepak bola global diperkirakan mencapai lebih dari 600 miliar dolar. Jika sepak bola tidak ada, inilah hal-hal yang akan terjadi. Nike, Adidas, dan Puma yang merupakan perusahaan brand yang lahir dari sepak bola dan juga berfokus ke sepak bola. Jika sepak bola tak pernah ada, mungkin brand-brand tersebut tidak akan pernah menjadi perusahaan sebesar sekarang. Atau justru brand-brand tersebut tetap sukses menjadi perusahaan besar mengingat Nike, Adidas, dan Puma juga memproduksi produk-produk basket. Hak siar liga-liga sepak bola, mulai dari yang terkenal hingga turnamen persahabatan, adalah penyokong utama industri televisi kabel. Jika siaran liga-liga tersebut tidak ada, ekosistem yang mencakup semua platform dan channel TV akan sangat berbeda. Seperti Indosiar yang kita tahu sebagai tempat di mana BRI Super League ditayangkan, saat sepak bola tak ada, mungkin Indosiar akan sering menayangkan sinetron, atau mungkin olahraga lain seperti basket, voli, dan badminton. Diakibatkan tidak ada ribuan fans yang rela menghamburkan uang dan terbang melintasi benua hanya untuk menonton laga final. Ekonomi pariwisata kota-kota yang biasanya menjadi tempat di mana laga-laga besar dimainkan seperti Manchester, Liverpool, atau Madrid akan mengalami penyusutan signifikan. Atau mungkin ekonominya akan tetap stabil disebabkan sudah ada olahraga lain yang populer dan orang-orang rela menghabiskan banyak uang untuk menonton satu pertandingan. Sepak bola sering disebut sebagai perang tanpa peluru, tapi ia juga merupakan alat perdamaian paling efektif di dunia. Coba pikir, berapa banyak konflik yang hilang karena sepak bola? Ingatkah kalian pada gencatan senjata Natal 1914? Di tengah Perang Dunia I, tentara Jerman dan Inggris berhenti menembak hanya untuk bermain bola di area no man's land. Ini merupakan momen kemanusiaan paling ikonik yang mungkin tidak akan terjadi jika sepak bola tak pernah ada. Selain itu, juga ada kisah Didier Drogba yang berhasil menghentikan perang saudara di negaranya, yakni Pantai Gading, melalui sebuah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2006. Drogba berlutut di depan kamera dan memimpin doa dengan suara yang bergetar. Warga Pantai Gading dari utara, selatan,
tengah, dan barat. Kami berlutut memohon kepada kalian untuk saling memaafkan. Negeri Pantai Gading tidak bisa terus-menerus karam dalam kekacauan. Letakkan senjata kalian dan saling memaafkanlah, ucap Drogba. Perkataan tersebut membuat perang saudara yang sudah berlangsung sejak 2002 terhenti dan merubah sejarah Pantai Gading. Namun jangan lupakan juga tragedi kelam yang pernah terjadi di sepak bola. Tentu kalian masih ingat dengan tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, di mana laga derby Jatim dilaksanakan. Arema FC kalah pada laga derby tersebut. Para fans yang sudah emosi masuk ke lapangan dan membawa flare. Polisi turun tangan dan menembakkan gas air mata ke arah para supporter. Para supporter pun panik dan mencoba untuk keluar dari stadion. Sayangnya, pintu stadion terkunci. Orang-orang ada yang meninggal karena sesak nafas dan diinjak-injak supporter lain. Tragedi ini membuat 131 nyawa melayang, dan tragedi ini menjadi salah satu kejadian paling kelam dalam sejarah Liga Indonesia. Bagi kebanyakan orang, sepak bola adalah pelarian. Ia adalah hiburan, pelepas emosi dari rutinitas kerja yang membosankan. Sosiolog berpendapat bahwa olahraga kompetitif berfungsi sebagai penyalur agresi manusia yang sehat. Namun, olahraga kompetitif jelas bukan hanya sepak bola. Ada voli, basket, badminton, tenis, American football, dan banyak lainnya yang juga bisa menjadi hiburan pelepas emosi. Namun, tidak akan ada cerita tentang seorang anak dari Rosario bernama Messi yang kelak akan menaklukkan dunia. Tidak ada inspirasi tentang kerja keras dari seorang Ronaldo yang kesehariannya adalah menyapu jalanan. Kita kehilangan mitologi modern yang memotivasi jutaan anak muda untuk bermimpi. Meski begitu, masih banyak cerita inspiratif dari legenda olahraga lain, seperti legenda tinju Filipina Manny Pacquiao yang lahir dari keluarga miskin. Mungkin dunia akan tetap berputar tanpa sepak bola. Kita mungkin akan tetap menemukan cara untuk berolahraga dan berkompetisi. Namun, dunia pasti akan terasa jauh berbeda. Kita akan kehilangan emosi dan perasaan yang kuat saat bola menyentuh jaring di menit terakhir. Kita akan kehilangan alasan untuk memeluk orang asing di tribun stadion. Sepak bola bukan hanya sekedar permainan. Ia adalah detak jantung dari banyak orang. Oke, itulah dampak dan hal-hal yang akan terjadi jika sepak bola tak pernah ada. Kalau menurut kalian sendiri, gimana nih? Tulis di komen ya. Luangkan juga waktu Anda untuk subscribe dan like jika kalian suka video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih sudah menonton hingga akhir.